Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan dan doa saya semua dalam keadaan sehat serta damai Tuhan menyertai kita semua. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita tetap memberi buah pertobatan yang manis dari setiap hidup kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan pada hari ini. Biarlah firman-Mu terus memenuhi kehidupan kami, sehingga kami memberikan satu buah-buah yang sungguh menyukakan Engkau Tuhan, di mana orang lain dapat menikmati dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema buah pertobatan dalam Matius pasalnya yang ketiga ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Setiap kita yang sudah diubah dari kegelapan pada terang Kristus yang ajaib, sesungguhnya kita adalah orang yang merespon atau menyikapi panggilan Tuhan untuk bertobat. Bertobat adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang diikuti jalan hidupnya berbalik dari jalan yang salah dan tidak mengulangi lagi perbuatan salah yang pernah dilakukannya. Setelah menerima Yesus, selayaknya berakar dan bertumbuh dalam Kristus, di mana hidupnya mengalami perubahan secara terus-menerus. Perubahan tersebut nampak di dalam karakter dan perilaku kita. Seorang yang bertobat dalam hidupnya harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Allah menghendaki kita buah-buah yang dihasilkan dari pertobatan tersebut. Berkaitan dengan pertobatan, bangsa Israel tidak menganggap serius karena mereka menganggap sebagai keturunan Abraham yang mendapat hak istimewa dan pengecualian. Sehingga Yohanes Pembaptis dengan keras menegur mereka dan berkata bahwa Allah sanggup menjadikan anak-anak bagi Abraham kalau mereka tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Mereka akan ditebang dan dibuang ke dalam dapur api, tercatat dalam Lukas 3 ayat 9. Jadi siapapun tanpa terkecuali harus menghasilkan buah-buah dari hasil pertobatan. Buah-buah pertobatan adalah perubahan karakter dari manusia lama yang penuh dengan dosa menjadi manusia baru yang semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Dengan perilaku atau kesaksian hidup seperti inilah yang akan menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk percaya serta menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Itulah buah utama kehidupan kita. Hal ini yang juga Tuhan minta dari setiap kita untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Jangan pernah berpikir Allah baik, penuh pengampunan dan anugerahnya berlimpah-limpah sehingga kita lupa atau tidak berbuah. Kalau kita masih ada di dunia ini, artinya Tuhan ingin kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Rasul Paulus berkata dalam kitab Filipi 1 ayat 22, jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Efesus agar menunjukkan perbuatan baik, terdapat dalam kitab Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat di atas merupakan buah dari pertobatan. Kita diselamatkan bukan untuk melakukan hal yang jahat, melainkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Itu sebabnya dalam Perjanjian Baru tidak pernah sekalipun ada orang-orang yang mendeklarasikan dirinya percaya Yesus, tapi hidupnya menikmati dosa. Kasih Kristus, hidup dalam Kristus harus memberi buah pertobatan, di mana kita hidup bukan lagi menjadi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Setelah kita mengenal Yesus, kecenderungan kita bukan lagi menikmati atau merencanakan dosa, melainkan ke arah perubahan dan pertobatan. Setiap kali kita jatuh ke dalam dosa, yang kita pikirkan bukanlah kapan saya dapat melakukan hal itu lagi, melainkan saya adalah ciptaan baru. Hidup menikmati dosa bukanlah rencana Tuhan bagi saya. Matius 3 ayat 8 mengatakan dengan jelas, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu artinya kita ketika menjadi seorang percaya kepada Yesus,
pasti akan ada buah-buah pertobatan yang muncul, yaitu perbuatan baik yang dapat dilihat oleh semua orang. Hasilkan buah-buah yang lebat dari pertobatan selama kita hidup. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini sungguh kami diberkati. Biarlah firman yang setiap kali kami dengar, baik lewat ibadah minggu kami maupun Tuhan renungan-renungan yang kami dengar, biarlah firman itu semakin berakar dan membawa kehidupan kami untuk menghasilkan buah-buah yang manis sehingga orang lain menyukai dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Biarlah kami juga memberikan benih-benih itu Tuhan, benih-benih buah yang manis, buah yang baik bagi anak dan cucu kami Tuhan. Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami agar senantiasa Tuhan terus dipermuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Yesus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.